Menteri Sosial Saifullah Yusuf yakin kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Paris, Prancis akan menghasilkan manfaat bagi bangsa Indonesia. Bentrok antar dua kelompok warga kembali terjadi di Kota Dobo, Maluku. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ria Kaudis, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Pemirsa, kita ke berita seputar pelaksanaan ibadah haji 2026. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia menyatakan pergerakan seluruh jamaah haji Indonesia dari Arafah menuju Musdalifah, lalu tiba di Mina melanjutkan rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai rencana operasional yang telah disiapkan. Para jamaah dihimbau mematuhi jadwal lontar jumroh dan tidak memaksakan diri. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia memastikan seluruh proses pergerakan jemaah haji Indonesia pada fase puncak ibadah haji atau Ar-Musna berjalan lancar, tertib dan terkendali. Seluruh jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan dari Arafah menuju Musdalifah, lalu tiba di Mina untuk melanjutkan rangkaian ibadah. Kemenhaj menyebut proses pergerakan jemaah berjalan sesuai rencana operasional yang telah disiapkan. Saat ini fokus layanan haji Indonesia diarahkan pada pendampingan jemaah selama berada di Mina, terutama saat mabit dan lontar jumroh. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Segaf mengatakan seluruh pergerakan jemaah dari Arafah menuju Musdalifah hingga Mina berjalan sesuai rencana. Maria menjelaskan kelancaran fase Ar-Musna menjadi hasil sinergi antara petugas haji Indonesia, otoritas Arab Saudi, dan kedisiplinan jemaah selama mengikuti arahan. Fokus pelayanan diarahkan pada pendampingan jemaah selama berada di Mina, khususnya dalam pelaksanaan lontar jumroh Aqobah dan hari-hari tasyrik. Sebanyak 751 petugas haji disiagakan di Mina dan ditempatkan di tenda-tenda jemaah serta sejumlah pos layanan sepanjang jalur menuju Jamarat. Selain itu, Kemenhaj juga menyiapkan petugas penjaga di Masjidil Haram. Para petugas dibagi ke dalam 10 satuan ad hoc, masing-masing bertanggung jawab terhadap 11 hingga 13 markas atau kawasan tenda jemaah. Seluruh jemaah diimbau tetap mematuhi jadwal lontar jumroh telah ditentukan dan tidak memaksakan diri, terutama pada siang hari ketika suhu di Mina mencapai 41 derajat Celcius. Jemaah diharapkan tetap berada di dalam tenda dan mengikuti arahan petugas. Selain itu, jemaah memanfaatkan jalur 2 atau jalur atas yang telah disiapkan sebagai jalur resmi pergerakan jemaah Indonesia menuju Jamarat guna mendukung kelancaran arus dan mengurangi potensi kepadatan. Hal lain yang tak kalah penting, jemaah menjaga kesehatan selama fase Mina dengan memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan secara teratur, menggunakan payung atau pelindung kepala saat berada di luar tenda. Jemaah juga diminta membatasi aktivitas fisik tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan ibadah. Perhatian khusus diberikan kepada jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah resiko tinggi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kami menghimbau kepada seluruh jemaah. Pemirsa, pelaksanaan puncak ibadah haji 2026 di Mina, Arab Saudi memasuki tahapan lontar jumroh. Total jamaah lebih dari 1,7 juta orang melontar jumroh. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan ketat mengenai jadwal lontar jumroh. Pelaksanaan puncak ibadah haji 2026 di Mina, Arab Saudi memasuki tahapan lontar jumroh. Berdasarkan data resmi, total jemaah melontar jumroh lebih dari 1,7 juta orang dengan mayoritas berasal dari luar kerajaan Arab Saudi. Lontar jumroh Aqobah dilakukan sebagai simbol penolakan terhadap godaan setan, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian ibadah pada Hari Raya Idul Adha di Mina. Setelah pelaksanaan lontar jumroh Aqobah pada 10 Zulhijjah atau Rabu 27 Mei 2026, jemaah dijadwalkan melanjutkan mabit atau bermalam di Mina untuk menjalani rangkaian ibadah berikutnya.
Jemaah haji kembali melaksanakan lontar jumroh terhadap 3 jumroh sekaligus, yakni jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau hari-hari tasyrik. Pada Jumat 29 Mei 2026 atau 12 Zulhijjah, jemaah kembali diberi kesempatan melaksanakan lontar jumroh dan memilih skema nafar awal, yakni meninggalkan Mina lebih awal menuju Mekah setelah menyelesaikan rangkaian wajibnya. Mengenai jadwal lontar jumroh, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan ketat. Jemaah dilarang melakukan aktivitas di luar tenda antara pukul 10 hingga 14 waktu setempat guna menghindari resiko kesehatan akibat suhu ekstrim mencapai 44 derajat Celcius. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momentum spiritual dan sekaligus menjadi pengingat pentingnya memperkuat kepedulian sosial, khususnya di tengah dinamika kehidupan masyarakat perkotaan seperti di DKI Jakarta. Nah, ini DPRD DKI Jakarta menyiapkan 1.500 kupon daging hewan kurban yang diberikan kepada masyarakat khususnya kaum duafa. Sebanyak 1.500 voucher disiapkan untuk warga sekitar di Jakarta Barat menerima daging kurban. Warga sudah mengantri sejak pagi hari di kawasan Meruya, Jakarta Barat sebanyak 4 sapi disembelih untuk kemudian dibagikan kepada warga yang sudah mengantri. Dalam membagikan daging kurban, Handianto Kenneth, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut mengutamakan kaum duafa sebagai penerima daging kurban. Menurutnya, berkah Idul Adha penting dirasakan terdahulu oleh kaum yang membutuhkan. Berbeda dengan kemasan daging kurban pada umumnya, Kenneth memilih untuk menggunakan besek yang dibalut dengan stiker ucapan Hari Raya Idul Adha dibandingkan sekantong plastik. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas daging saat diterima masyarakat agar tetap awet. Pria yang akrab disebut Bang Ken itu menyebut pembagian daging kurban tersebut adalah wujud tanggung jawab sosial dirinya dan sebagai bentuk solidaritas terhadap saudara-saudara umat muslim di Hari Raya Idul Adha. Sejak menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kenneth fokus menjalankan tugasnya sebagai ibadah dan untuk kepentingan masyarakat. Mereka namanya tanggung jawab sosial saya dan wujud solidaritas saya kepada umat Islam. Kebetulan saya kan non-muslim. Ya. Itu apa yang menggerakkan hati Bang Kenneth nih untuk membagi-bagi kurban juga untuk saudara-saudara yang muslim? Ya, tadi saya sampaikan ya. Jadi saya sampaikan ini adalah wujud bagian dari kewajiban saya. Kebetulan saya kan anggota dewan. Dari awal saya menjabat sebagai dewan, saya niatnya udah ibadah. Nah, jadi ini wujud bukti nyata lah. Bagian dari solidaritas saya sebagai anggota dewan dan anak bangsa. Jadi mari kita sikapi Hari Raya Idul Adha ini sebagai hari yang suci. Mungkin kalau pengalaman saya ya, ini adalah wujud contoh keteladanan dari Nabi Ibrahim ya. Jadi kepercayaan kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur dan mudik ke kampung halaman. Akibatnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Suasana kepadatan penumpang terlihat di Terminal 1C keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Rabu siang, saat ribuan penumpang memadati area check-in dan ruang tunggu penerbangan. Kebanyakan penumpang merupakan rombongan keluarga yang memanfaatkan libur panjang Idul Adha untuk berwisata maupun pulang ke kampung halaman di momen libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang pada masa libur panjang ini mencapai 102.000 orang per hari. Angka tersebut meningkat 2% dibandingkan hari biasa. Sementara untuk pergerakan penerbangan tercatat sebanyak 872 penerbangan domestik dan internasional beroperasi selama periode libur panjang. Sejumlah penumpang mengaku sudah merencanakan perjalanan jauh hari agar mendapatkan harga tiket yang masih terjangkau. Dari Jakarta mau ke Lombok nih. Memang kalau boleh tahu dalam apa? Ngerayain Arsenal juara, ngajak anak istri liburan. Rencana berapa lama? Ya, kurang lebih 5 hari sih Kak. Kemana? Ke Lombok. Memang momennya pas lagi libur panjang. Iya, momennya pas libur panjang sih. Jadi istri dapat cuti, ya udah kita berangkat.
Selain untuk berlibur, sebagian penumpang juga memanfaatkan libur panjang untuk pulang ke daerah asal. Meski harga tiket mengalami kenaikan, penumpang menilai kondisi bandara masih tergolong kondusif dan belum terlalu padat. Karena satu keluarga, jadi lumayan banyak sih berpengaruhnya langsung. Kalau biasanya kalau Jakarta ini 1,5. Nah ini tadi dapat 2 juta satu tiket karena sekeluarga langsung jadi berlipat kan, lumayan banyak. Sekitar 20% mungkin terasa. Adapun rute favorit didominasi tujuan Denpasar, Medan, Makassar, Padang, dan Yogyakarta. Pengelola bandara memperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat hingga akhir pekan seiring masih berlangsungnya masa libur panjang Hari Raya Idul Adha. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumerisa, Berita Nasional TV. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yakin kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Paris, Prancis akan menghasilkan manfaat bagi bangsa Indonesia. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momen penuh kehangatan bagi warga negara Indonesia dan diaspora di Prancis. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto saat sholat Idul Adha berjamaah di Wisma Indonesia menambah rasa kebersamaan dan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia di tanah rantau. Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia Paris, Prancis pada Rabu 27 Mei 2026 waktu setempat terasa penuh kehangatan bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang ada. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto saat sholat Idul Adha berjamaah menjadi momen spesial menambah rasa bangga dan kebersamaan bagi masyarakat Indonesia di tanah rantau. Momen ini dirasakan 4 mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya yang sedang berada di Prancis untuk mengikuti kegiatan akademik. Mereka mengaku tidak menyangka bisa menjalankan sholat Idul Adha bersama Presiden Prabowo di Paris setelah sebelumnya mengikuti konferensi dan lomba model United Nations di Lyon. Suasana keakraban bersama sesama WNI menjadi pengobat rindu terhadap Indonesia. Pak Presiden ini sangat-sangat ramah ya. Dan juga apalagi kita bisa diberi kesempatan untuk halal bihalal secara langsung, jadi benar-benar sangat menyenangkan seperti itu. Kehangatan serupa juga dirasakan WNI asal Jakarta Mirna Damayanti yang sedang melakukan perjalanan bisnis di Paris. Baginya, suasana takbir dan sholat Idul Adha di tengah bangunan bersejarah kota Paris memberikan kesan damai dan berbeda. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi kejutan tidak disangka, sekaligus menjadi momen berkesan dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Sama Pak Prabowo ya mau barengan ya, itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan boleh masuk ya, ini sih alhamdulillah banget sih, bener-bener nggak disangka-sangka. Dalam kesempatan ini, masyarakat Indonesia yang hadir turut menyanyikan sejumlah lagu nasional bersama-sama. Suasana keakraban dan kebersamaan terlihat kuat di tengah perayaan Idul Adha di tanah rantau. Bagi diaspora Indonesia di Paris, momen ini tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga mempererat silaturahmi dan menegaskan rasa cinta terhadap tanah air. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yakin kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Paris, Prancis akan menghasilkan manfaat bagi bangsa Indonesia. Kunjungan kali ini merupakan kunjungan keempat Prabowo ke Prancis. Iya, boleh Pak. Boleh. Ditarik ke sini, Pak. Nanti saya sampaikan ya. Maju lagi boleh. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yakin kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Paris, Prancis akan menghasilkan manfaat bagi bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan Gus Ipul di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Rabu 27 Mei 2026. Menurut Gus Ipul, Kepala Negara punya pertimbangan sebelum melakukan kunjungan kerja termasuk ke Paris. Sebagai informasi, Presiden Prabowo kembali melakukan kunjungan kerja ke Prancis. Presiden Prabowo tiba di Bandara Orly, Paris sekitar pukul 10 waktu setempat atau pukul 15 Selasa 26 Mei 2026 usai menempuh perjalanan udara selama sekitar 16 jam. Kunjungan kali ini merupakan kunjungan keempat Prabowo ke Prancis.
Sebelumnya, Prabowo melakukan beberapa pertemuan pada 14 Juli 2025, 23 Januari 2026, dan 14 April 2026. Kunjungan kerja ini digelar dalam rangka penguatan kemitraan strategis Indonesia-Prancis yang terus berkembang melalui intensitas hubungan dan kedekatan kedua presiden. Ya nanti tentu Presiden ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya untuk melakukan kunjungan tidak hanya ke luar negeri, tapi pun kalau ke dalam negeri juga tentu ada pertimbangan-pertimbangan, dan kami yakin nanti akan membawa manfaat untuk Indonesia di masa yang akan datang. Itu yang paling penting ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Mahkamah Konstitusi mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Putusan ini menjadi babak baru dalam politik nasional. KPU wajib menolak atau menggugurkan partai politik di dapil tertentu apabila syarat kuota perempuan tidak terpenuhi. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif menjadi babak baru dalam politik nasional. Putusan ini bukan hanya mempertegas aturan afirmasi perempuan, tetapi juga memberi ancaman tegas berupa diskualifikasi bagi partai politik yang melanggar di suatu daerah pemilihan atau dapil. MK menegaskan ketentuan kuota perempuan kini bersifat imperatif atau wajib dipenuhi. Artinya, partai politik yang gagal memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar bakal calon anggota legislatif bisa dicoret sebagai peserta pemilu di dapil. Menanggapi putusan ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Membidangi Politik atau Ketua Kajian Politik Golkar, Idrus Marham, menegaskan Golkar tidak sedikit pun khawatir terhadap aturan baru ini. Menurut Idrus, Golkar sejak lama sudah menempatkan kader perempuan sebagai bagian penting dalam sistem kaderisasi dan pembangunan demokrasi partai. Idrus menegaskan, Partai Golkar menjadi salah satu pelopor perjuangan affirmative action kuota 30% perempuan. Daya dorongannya karena ini lagi nih pesannya Pak Bahlil selaku Ketua Umum. Kami ingin Partai Golkar, kalau kita sudah bicara tentang format ideal, berarti kita melakukan sesuatu karena kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Kita melakukan bagaimana supaya 30% terpenuhi bukan karena terpaksa, karena ada putusan MK. Tetapi atas kesadaran sebagai sebuah format politik, sebagai realitas eksistensi, ya, putri-putri bangsa yang perempuan itu juga punya potensi yang harus diberikan ruang, yang diberikan ini kesadaran, bukan keterpaksaan. Lebih jauh, Idrus menilai putusan MK menjadi momentum penting mengakhiri praktik demokrasi setengah hati selama ini yang masih terjadi. Putusan MK ini lahir dari uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu yang meminta ada sanksi lebih tegas bagi partai yang tidak memenuhi afirmasi perempuan dalam pencalonan legislatif. Dalam putusannya, MK menilai sanksi administratif selama ini berlaku belum cukup efektif mendorong keterwakilan perempuan secara nyata di parlemen. Mahkamah bahkan menegaskan KPU wajib menolak atau menggugurkan partai politik di dapil tertentu apabila syarat kuota perempuan tidak terpenuhi. Dari Jakarta, Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempercepat program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Jakarta, DPR menekan program rumah rakyat harus tepat sasaran. Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait di Kompleks Parlemen Republik Indonesia, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Ru, dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2026 dan pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI. Dalam rapat tersebut, DPR menyoroti realisasi anggaran Kementerian PKP yang hingga 25 Mei 2026 baru mencapai 1,3 triliun rupiah atau 13,4% dari total pagu anggaran. Dalam pemaparannya pada rapat kerja bersama DPR,
Menteri PKP Marwarar Sirait menyampaikan program BSPS menjadi program strategis utama tahun ini. Sebanyak 83% anggaran Kementerian PKP dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan 400.000 unit rumah masyarakat. Sejumlah anggota Komisi 5 DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap program BSPS dan peningkatan realisasi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun DPR juga menekankan pentingnya penyempurnaan persyaratan dan mekanisme penerima BSPS agar program bantuan rumah layak huni benar-benar tepat sasaran dan tidak menyulitkan masyarakat. Menteri PKP Marwarar Sirait juga menegaskan komitmen peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Sementara DPR meminta pelaksanaan program perumahan terus dikawal agar berjalan efektif dan berpihak pada rakyat. Restu Wulandari, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Bentrok antar dua kelompok warga kembali terjadi di Kota Dobo, Kepulauan Riau, Maluku. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Sebuah angkutan kota B01 jurusan Kapuk Cengkareng terbakar di Jalan Kapuk Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir angkot menghilang saat kebakaran terjadi. Kebakaran angkutan kota atau angkot B01 jurusan Kapuk Cengkareng terjadi di Jalan Kapuk Raya nomor 24 RT 10 RW 12 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Rabu malam 27 Mei 2026. Menurut keterangan warga, kala itu angkot baru saja tiba dan parkir di pinggir jalan sebelum api tiba-tiba muncul dari bagian kendaraan. Warga yang berada di lokasi berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya seraya menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran. Api muncul dengan cepat hingga menimbulkan kepanikan. Saat itu, Jalan Kapuk Raya dalam kondisi ramai yang dilalui kendaraan dan aktivitas warga. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi berhasil melokalisir titik api sebelum merambat ke kendaraan lain. Akibat kebakaran ini, bagian depan dan tengah angkot gosong terbakar. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Dugaan awal mengarah pada korsleting listrik atau gangguan mesin kendaraan. Saat kebakaran terjadi, sopir angkot menghilang. Langsung kebakar gitu? Enggak, lagi pas mau datang, diem, langsung ada dan udah di mana itu, langsung parkir, langsung ada apa itu. Oh, ini cepet ya kebakar, padamnya cepet di sama iya, sama warga langsung buru-buru aja itu, langsung di ini. Supirnya mana, abang? Ya, supirnya mungkin panik lah, sempat ada, tapi kan paniknya tahu kemana itu. Kenal supirnya enggak? Kalau ini kenal. Ya, ada supirnya. Insiden ini tidak menelan korban jiwa maupun luka, namun kebakaran sempat membuat lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Bentrok antar dua kelompok warga kembali terjadi di Kota Dobo, Kepulauan Aru, Maluku. Insiden ini sempat membuat situasi di pusat kota mencekam dan memicu kepanikan warga. Massa saling serang gunakan panah. Dua kelompok warga di Kota Dobo terlibat aksi saling serang di kawasan Cabang 4 Selasa siang. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, massa terlihat saling kejar menggunakan senjata tajam hingga panah. Bentrokan sempat meluas hingga ke depan kantor Bupati Kepulauan Aru. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak panik dan berusaha menjauh untuk menyelamatkan diri. Hingga kini, belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya bentrokan. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, keributan diduga dipicu persoalan lama yang kembali memanas. Aparat kepolisian dari Polres Kepulauan Aru yang tiba di lokasi langsung berupaya mengendalikan situasi. Petugas membubarkan massa dan melakukan pengamanan di sejumlah titik untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan. Sejumlah personel keamanan juga masih disiagakan di lokasi yang dianggap rawan, guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Polisi mengimbau warga agar menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya, termasuk isu yang beredar di media sosial. Warga juga diminta menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan kepada pihak kepolisian agar dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Kepulauan Aru, Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Polres Metro Jakarta Barat memusnahkan ratusan kilogram barang bukti narkoba dan barang hasil tindak pidana lainnya. Total barang bukti narkotika yang dimusnahkan mencapai lebih dari 173 kg yang didominasi sabu-sabu. Para kamera. Suasana halaman Gedung Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Selasa pagi dipenuhi tumpukan barang bukti hasil kejahatan yang akan dimusnahkan. Petugas secara bergantian membakar narkotika menggunakan mesin insinerator. Barang bukti berupa minuman keras dimusnahkan dengan cara dilindas alat berat, sementara senjata tajam dan senjata api rakitan dipotong dengan mesin gerinda. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Total narkotika yang dimusnahkan mencapai 173 kg, dengan barang bukti terbanyak berupa sabu seberat lebih dari 168 kg. Selain sabu, petugas juga memusnahkan ganja, ekstasi, tembakau sintetis, tramadol, cairan etomidate, hingga berbagai jenis narkotika sintetis lainnya. Tak hanya narkotika, petugas juga memusnahkan ribuan slop rokok ilegal tanpa pita cukai, ratusan botol minuman tanpa cukai resmi, serta sejumlah perangkat elektronik hasil tindak pidana. Wali Kota Jakarta Barat menyebut, kegiatan ini menjadi bukti sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. Pemerintah Kota Jakarta Barat memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Polres Metro Jakarta Barat, untuk Kajari Jakarta Barat, bahwa sinergitas ini menunjukkan kita peduli untuk terus meningkatkan keamanan di wilayah Jakarta Barat. Sebagai salah satu bentuk juga implementasi, kemarin kami sudah melakukan koordinasi Forkopimko di hari Jumat bersama seluruh elemen masyarakat dan komponen. Kami berkomitmen untuk terus menjaga wilayah Jakarta Barat, tetap kita kuatkan peningkatan kapasitas wilayah itu bersama 4 pilar dengan masyarakat. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menegaskan, seluruh barang bukti narkotika yang dimusnahkan telah dinyatakan positif mengandung narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat juga mencatat, selama periode 2 tahun terakhir, angka kriminalitas di wilayah Jakarta Barat mengalami penurunan signifikan. Hal itu terlihat dari jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang masuk ke kejaksaan, yang diklaim turun dari ratusan perkara menjadi sekitar 100 perkara per bulan. Narkotika, ekstasi, yang jenisnya ekstasi, terus kosmetik yang tidak berlabel bea cukai, terus ada rokok, ada gang, pistol, senjata tajam yang semua tindak pidana itu sudah inkrah. Jumlahnya sekitaran untuk obat-obatan ya, itu sekitar 174.462,884 gram. Tadi juga sudah dari BNN sudah dinyatakan benar-benar bahwa hasil dari tes itu adalah benar-benar jenis metaphenamin, itu positif narkotika. Pemusnahan barang bukti ini diharapkan menjadi bentuk transparansi dan komitmen aparat penegak hukum agar barang hasil kejahatan tidak kembali beredar di tengah masyarakat. Sinergi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat demi menjaga kondisi Jakarta Barat tetap aman dan kondusif. Pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang atau DPP IKM resmi melaporkan Permadi Arya alias Abu Jada
ke Bareskrim Polri. Laporan ini terkait pernyataan Abu Janda yang diduga menghina masyarakat Sumatera Barat dengan sebutan suku barbar. DPP IKM resmi melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri. Laporan ini terkait pernyataan Abu Janda yang diduga menghina masyarakat Sumatera Barat dengan sebutan suku barbar. IKM menilai pernyataan Abu Janda telah melukai hati masyarakat Minangkabau. Memberikan laporan terhadap dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara Permadi Arya alias Abu Janda yang diduga juga beliau telah menyampaikan ujaran kebencian terhadap masyarakat Sumatera Barat atau Sumbar yaitu suku barbar gitu ya. Dan kita tadi sudah diskusi dengan pihak kepolisian dan ini cukup meresahkan karena ujaran kebencian ini bisa menimbulkan perpecahan intoleransiisme dan tentunya nanti akan berdampak luas, dan untuk itu kita melaporkan ke Mabes Polri agar diproses secara hukum. Wakil Ketua Bidang Hukum DPP IKM, Devrizal Jabaris menegaskan pihaknya melaporkan Abu Janda atas dugaan ujaran kebencian bermuatan sara. Laporkan dengan dugaan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Laporan sudah diterima dengan surat tanda terima laporan nomor STTL 2/230/5/2026 Bareskrim. Adapun dasar laporan ini adalah terhadap pidato yang diduga dilakukan di suatu tempat di depan tempat ibadah yang kemungkinan besar berada di luar negeri kemungkinan ada di Amerika Serikat kalau nggak salah di daerah Philadelphia di mana di situ disebutkan bahwa masyarakat yang daerah intoleran itu Jabar itu yang ada barbar di belakangnya itu dianggap masyarakat barbar, seolah itu orang barbar di sana. Di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari barbar itu jelas bahwa tidak berada. Lebih lanjut, dia menyoroti penggunaan kata barbar yang dialamatkan kepada masyarakat Sumbar dan Jabar. Menurutnya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata tersebut memiliki makna yang sangat negatif. Dari Jakarta, Teofan di Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini, dan untuk memperbarui informasi Anda jangan lupa saksikan Berita Nasional Petang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ria Saudis, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.